gitu. Karena ketika kita kehilangan poin di Selangor, mau tidak mau kita harus mendapatkan poin lawan Bangkok dan juga lawan Lions Seller gitu. Jadi ada beban tersendiri gitu. Ini menjadi salah satu tim yang mungkin ya kalau menurut gue juga benchmarking dengan kedalaman squad yang mereka punya dan ditambah lagi juga manajemen yang bagus dan lawannya memang masih satu tingkat di bawah Dewa United gitu. Bagaimana Messi Doro bahkan bisa menari-nari, kemudian juga Egy, bahkan Rafael Strike bisa mencetak gol. Di Super League nggak bisa loh. Di musim ini sebenarnya gue kemarin bicara sama tim media sosialnya Borneo bahwa targetnya juara nih, menang-menang terus. dibuat langsung dari Dewa United Arena. Selamat datang di Gibah Bola. Bukan sembarang gibah, tapi kita akan membahas fakta di balik laga seperti biasa bersama dengan kita bertiga di sini. Apa kabar? Dita, apa kabar Di? Baik. Waduh luar biasa. Labib Elmago gimana? Sangat baik. Ada gindinya aja. Kenapa sih kita di Dewa United Arena? Apa karena ingin membahas kesuksesan Dewa di AFC Challenge League? Kenapa ya? Iya. Yang pasti Dewa United berhasil untuk bisa menjadi salah satu atau satu-satunya wakil Indonesia di AFC Challenge League yang sukses mulus ya. Melaju ke quarter finals. Betul, 8 besar. Ya, unbeaten, 7 poin didapatkan. Tapi sebelum kita ngomongin Dewa, Bib, memang salah satu alasan mengapa kita tapping di sini karena itu. Tapi di lain sisi juga sebetulnya yang kita juga mau untuk bahas buat Sobat Penggibah itu pastinya adalah ketatnya persaingan di Super League pekan ke-11 ya. Beberapa hasil-hasil kita sudah ketahui. Mulai dari kemenangan Persib di markas Bali United 0-1. Kemudian juga ada Macan Kemayoran yang lagi dan lagi ya mampu untuk bisa mempertahankan tren positif di markas yang bukan markasnya sih sebetulnya. Jadi menang 3-1 jadi keluyuran ya. Keluyuran jadinya. Karena dipakai Blackpink ya. Oh iya, Blackpink GBK. Iya, Jisya juga ada konser cuma rumputnya masih butuh perawatan. Dan kemungkinan baru bisa di akhir November ini. Yes, dan kemudian juga ada hasil imbang PSM lawan Madura United 1-1 dan pastinya ya ini satu laga yang ditunggu-tunggu sama fans dari Arema FC karena Arema menang di markas dari Semen Padang 1-2. Betul, tapi tadi bicara yang Persib lawan Bali United itu menarik ya. Gimana pun laga Bali United lawan Persib, terutama di Gianyar itu selalu menghadirkan laga dengan intensitas tinggi. Dan itu terbukti laga yang super seru, jual beli serangan. Persib datang ke Gianyar tidak ingin bermain bertahan, tapi ingin mencoba bermain menyerang dan diladenin dengan Johnny Jensen, pelatih dari Bali United. Dan akhirnya Andrew Yang menjadi pembeda di laga saat itu dengan gol melalui sundulannya yang menurut gua game changernya di Etam yang melakukan satu crossing yang sangat baik. Dan memang main 10 orang sejak menit 66 cukup berat ya. Mirza Mustafik masuk menit 65, menit 66 dicek VAR, sebelum menit 67 dikeluarin. Prihatin banget. Itu tetap dapat satu pertandingan tuh, walaupun cuma 1 menit di atas lapangan. Dan kemenangan pertama Persib Bandung di Gianyar setelah 9 tahun. Tapi di Gianyar ya. Kita langsung aja pembahasan pertama ya, karena kebetulan kan memang Persib ini berhasil untuk bisa dapat kemenangan di Gianyar pertama kali sejak 9 tahun dan ditambah lagi juga sebetulnya yang kita lihat dari permainannya Persib itu yang istimewa adalah kemenangan yang didapatkan Persib lawan Selangor, kemudian juga lawan Bangkok, Biak. Itu apa ya? Ada impactnya gitu dan ini efeknya domino. Dan sebetulnya memang apa yang ditunjukkan Persib kemarin, mereka berhasil untuk menunjukkan kolektivitas. Dan ditambah lagi jangan lupa ini juga disampaikan langsung sama Boyan Hodak, peran dari Teja Pakualam yang lagi-lagi juga memang ini mencuri perhatian. Ya clean sheet ya, Teja Pakualam 5 pertandingan 5 clean sheet, nirbobol semakin menegangkan dan dalam tanda kutip untuk kiper asing mereka Adam Pezibek yang menurut gua memang saat ini akan sangat ideal jika gawang dari Persib dijaga oleh Uda Teja. Dan gua ngelihat memang tadi James sudah bilang bahwa ini seperti rangkaian festival kemenangan yang didapatkan Persib, kemenangan sejak melawan Bangkok United di awal Oktober sampai di awal November ini mereka mendapatkan 5 kemenangan berturut-turut, 5 kali nirbobol juga itu prestasi yang cukup baik. Melihat di awal musim mereka sempat struggle juga dan mungkin balik lagi James, kemenangan demi kemenangan itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Psikolog ketika bermain, bertanding itu mereka udah siap. Bahkan ketika melawan Bali United itu banyak yang
memberikan prediksi bahwa ini akan berakhir dengan skor draw. Cuma Persib ternyata sedikit diuntungkan advantage ketika Mirza Mustafik tadi sudah gue bahas mendapatkan kartu merah, main 10 orang, jelas. Ketika itu juga Boyan Hodak langsung men-changing pola permainan Persib yang tadi bermain mungkin nggak terlalu full attacking, langsung memainkan 3 pemain yang 2-nya kalau tidak salah bernaluri menyerang, salah satunya Etam yang berangkat dari cadangan dan memberikan assist. Gue bilang makanya game changer walaupun Etam tidak banyak bermain, hanya sekitar 26 menit lah, 25 menit kurang lebih, tapi memberikan assist yang menurut gue sangat mahal dan satu pergerakan dari Etam melewati Teichmann Gopel, pemain yang punya speed yang artinya ada satu akselerasi manuver dari Etam yang bisa dimanfaatkan oleh Etam, crossingnya juga sangat presisi banget. Benar-benar Andrew cuma naruh pala doang depan gawang dari Mick Hotmeyer. Jadi menurut gue it's very good buat Persib Bandung yang dimana akan menghadapi 2 kompetisi Super League dan ACL tuh. Iya, laga yang tidak mudah pasti yang akan dihadapi oleh Maung Bandung, tapi juga gue ingin menyorot penampilan dari Ramon Tankyu juga ya. Ramon Tankyu nggak nyetak gol tapi mainnya bagus loh. Iya, lebih fluid, Gimana, Dit? lebih fluid. Kalau yang gue lihat Boyan Hodak sudah nyaman setelah menemukan duet Barba dan juga Marticardi. Yes. Walaupun kemarin yang main Julio Cesar ya. Iya betul, maksudnya komposisi udah ada bayangan nih. Iya, I see. Komposisi di lini belakang, lalu dia punya komposisi di lini tengah dengan adanya Tom Hai, lalu nanti tinggal Lucho atau Mark Locke yang akan menemaninya. Yes. Dan sekarang sisi depan mereka juga sudah nyaman ketika William Barros bermain lebih ke sayap, lebih ke pinggir, kemudian juga Andre Yung juga bisa mulai produktif dan Ramon Tankyu juga kemarin meskipun tidak mencetak gol tapi fluiditasnya, kemudian pergerakan off the ball-nya juga membawa keuntungan tersendiri untuk Persib Bandung. Jadi yang namanya diesel ya, ini udah mulai panas nih. Ini bahaya untuk lawan-lawan Persib Bandung. Karena kemarin kita sempat bilang juga bahwa Persib Bandung juga ditunggu lawan-lawan berat setelah ini. Ini konsistensi ini bagaimana hasil perfect di bulan Oktober sampai awal November, apakah bisa terus dilanjutkan? Karena menang itu lain hal, tapi menang dengan clean sheet itu adalah suatu pencapaian. Bagaimana ya tadi lini belakang sudah mulai terjalin komunikasinya, chemistry-nya, dan juga udah Teja Pakualam ini yang selalu kita sanjung setiap Giba bola bahwa ini adalah salah satu talenta terbaik. Cuman sayang waktu lahirnya aja. Nggak pas ya? Nggak pas gitu. Tapi ya betul. Itu tadi yang perlu diperhatikan adalah mungkin harus menjaga match fitness-nya. Karena kita tahu dia ini injury prone juga. Oh iya. Teja Pakualam ini cukup injury prone dan dengan Persib Bandung yang memainkan 2 kompetisi, artinya harus pintar-pintar juga karena 2 kompetisi ini kan satunya kompetisi Asia. Artinya mereka harus terbang, harus melakukan perjalanan, harus melakukan adaptasi baik itu cuaca meskipun ya mirip-mirip lah tropis. Tapi pasti ada bedanya, kemudian makanan dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya harus di Indonesia kan jaraknya juga jauh-jauh. Ini yang harus diperhatikan oleh Boyan Hodak bagaimana kedalaman skuad dari Persib Bandung ini akan teruji di laga-laga ke depan karena Borneo sudah menunggu, kemudian juga Malut ya. Malut juga sudah menunggu. Dewa United juga sudah menunggu. Dewa United dan menunggu. Tentunya di puncak ada di akhir putaran pertama ada Persija Jakarta. Ada Persija Jakarta. Jadi bagus untuk Persib sudah menemukan ritmenya, sudah menemukan polanya, sudah menemukan tahu kapan memaksimalkan misalnya tadi Andre Yung kapan main jadi starter, kapan jadi dari bench. Etam pun seperti itu gitu. Sehingga ketika Etam dimainkan sebagai dari bench, dia memberikan impact gitu langsung kemarin. Jadi Boyan Hodak udah banyak opsi, jadi nggak ada alasan untuk kehilangan poin lagi. Apalagi tadi ini ujian sesungguhnya ada di November dan Desember untuk Boyan Hodak. Yes, dan kemudian juga ini merupakan modal positif untuk Maung Bandung nantinya akan menghadapi tuan rumah Selangor ya. Yes. Di matchday keempat dari lanjutan ACL tuh mungkin singkat aja dari Labib dan juga Dita melihat potensi Persib di laga menghadapi Selangor karena kalau seandainya menang udah aman. Iya, 2 kemenangan, 1 hasil draw dalam 3 pertandingan ini kan menjadi start kampanye yang sangat ideal ya. 7 poin membuat Persib saat ini berada di
peringkat pertama di grupnya, dan menurut gua kemenangan melawan Selangor di Petaling Jaya nanti hari Kamis itu adalah hal yang sangat fundamental, krusial banget, karena tadi benar kata James, satu kemenangan akan membuat Persib Bandung untuk kali pertama lolos ke babak knockout di ACL tuh, dan akan setidaknya merevenge dalam tanda kutip kegagalan dari Maung Bandung di musim 2024-2025 musim lalu. Dan gua melihat potensi untuk menang besar Selangor masih belum stabil ternyata, walaupun ada pergantian pelatih Katsuhito ke pelatih Christopher Gernel, pelatih asal Prancis yang menjadi asistennya Philippe Trougier di Vietnam. Jadi menurut gua sebenarnya udah ada peningkatan, tapi hasilnya belum maksimal ketika di beberapa kesempatan tuh masih ada slip lah perjalanan dari Persib Bandung. Selangor maksud gua. So ini kesempatan besar buat Persib Bandung untuk memanfaatkan kemenangan atau mengambil kemenangan di Petaling Jaya. Melihat lini depan nampaknya trio dari Ulian Baros, Andrew Yang ataupun Sadil nampaknya yang akan main sejak pertama, apalagi mainnya di Malaysia ya. Sadil 4 tahun di Malaysia mah udah, Petaling Jaya mah udah hafal banget tuh setiap sentimeternya, dan ditambah akan ada sekitar 800 bobotoh yang akan memadati Stadion MBPJ atau Majelis Bandara Petaling Jaya. So, gua harap ini bisa dimanfaatkan sekecil mungkin peluang untuk menang di Selangor nanti. Siapapun yang main, entah Teja Paku Alam ataupun, sebenarnya sepakat sih Adam Pezibek juga harus diberikan kesempatan karena main di 2 kompetisi kita nggak ada yang tahu kondisinya seperti apa. Dan di lini belakang nampaknya nggak ada masalah. Eliano, Matrikardi, Barba, dan juga mungkin di bek kanan bisa memainkan Kakang Rudianto. Ini nampaknya akan menjadi back four yang cukup solid buat Persib Bandung. Di lini tengah gue milih Tom Hai dan juga Klok sih. Atau Klok dan juga Lucho. Lucho juga cukup berpengalaman di Perak ya. Musim lalu menjadi salah satu top skor dari Perak FC di Super League Malaysia. Banyak pemain yang bisa dimanfaatkan oleh Boyan Hodak. Mesinnya udah panas. Siapapun yang dimainkan pasti akan udah tahu role-nya masing-masing. Kan kemana dia mengatakan bahwa Mark Klok nih kalau main sama Lucho agak nggak cocok karena sama-sama memiliki karakter defense yang kuat. Kalau menurut gue sih enggak, karena kenapa? Ketika Mark Klok bermain, Lucho akan bermain lebih advance ke depan. Ataupun ketika Tom Hai main, Tom Hai yang kalau di timnas Indonesia mainnya layaknya regista, tapi di Persib Bandung masa seorang gelandang tengah punya dribble sukses yang cukup banyak. Artinya kan apa? Artinya ada role yang benar-benar diberikan kepada pemain-pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung. Pemain berkualitas mah kalau dikasih instruksi oleh pelatih mah udah paham apa yang harus dia lakukan. Dan menurut gua untuk lini tengah sih nggak ada masalah. Ini engine room nih perannya vital banget buat lini tengah Persib Bandung. Tapi menurut gua ini engine room ini yang akan menjadi kunci kemana Persib Bandung akan menghadapi Selangor nanti. Tapi istimewa sih ya Tom Hai. Tom Hai istimewa banget. Istimewa, luar biasa. Levelnya tetap terus terjaga. Dari Dita melihat potensi Persib di laga menghadapi Selangor dan ya especially di ACL 2. Ya di ACL 2 gue selalu bilang bahwa udah back to back juara, sudah saatnya untuk next level, menatap Asia dan juga meningkatkan koefisien dari Super League sendiri gitu supaya musim depan atau musim depannya lagi Indonesia tidak perlu harus playoff, bahkan nanti suatu saat udah bisa ke elit ya nantinya. Nantinya ketika di peringkat 5. Dan yang gue lihat untuk jangka pendeknya ya di depan lawan Selangor mau tidak mau adalah lawan paling ringan di grup ini. Kalau melihat dari rentetan hasil di 3 laga awal, mereka belum pernah menang, bahkan selalu kalah gitu. Dan kalau misalnya kita dulu suka nonton UCL, peringkat terakhir itu kalau misalnya itu akan jadi lumbung poin sehingga mau main di kandang, mau main di tandang itu harus dapat poin. Nah ini yang coba dikejar oleh Boyan Hoda karena kita bisa menang di Bangkok, kenapa tidak bisa menang di Selangor gitu. Jadi targetnya ya bukan cuma mencuri poin tapi benar-benar bisa menang di Selangor sehingga setelah nantinya lawan Bangkok kemudian juga lawan Lions Seller lebih ringan dan tidak memiliki beban tersendiri gitu. Karena ketika kita kehilangan poin di Selangor,
mau tidak mau kita harus mendapatkan poin lawan Bangkok dan juga lawan Lions Seller gitu. Jadi ada beban tersendiri gitu. Jadi nanti ketika lawan Bangkok dan lawan Lions Seller kita tinggal mengincar juara grup sehingga mendapatkan lawan yang mungkin relatif lebih ringan dibanding juara grup. Yes. Tidak mungkin pasti untuk Persib Bandung karena tadi udah dibahas Dita sama Labib, intinya adalah Persib ini kan secara keutuhan klub ya, ini menjadi salah satu tim yang mungkin ya kalau menurut gue juga benchmarking dengan kedalaman squad yang mereka punya dan ditambah lagi juga manajemen yang bagus dan apabila kita juga sedikit melihat chemistry ya dari pemain ini udah mulai cair, ini juga menjadi advantage untuk Boyan Hodak yang kayaknya sekarang dia udah menemukan adanya formula baru untuk Persib. Karena chemistry itu ya? Yes, karena chemistry ini mahal pastinya. Iya, pastinya dong. Nggak gampang di situasi di saat banyak pemain-pemain baru datang di sana. 11. Yes. 11 asing. Belum lagi Eliano, Tom Hai, Sadil dan Dewangga. Iya. Jadi memang dengan apa yang saat ini sudah dilalui Persib baik di Super League dan juga ACL 2 ini sangat menggambarkan apabila memang ya bold statement di awal musim ini udah mulai kelihatan nih dari Maung Bandung. Sama juga seperti Macan Kemayoran guys yang kembali berhasil untuk bisa mempertahankan konsistensi kemenangan setelah lawan Persebaya. Yes, Persebaya, Madura dan kemarin SBS. Bagaimana Labib melihat Maxwell ya 3 gol kemarin lawan Biak ya? Iya, gua ngeliat sih kemarin ketika hat-trick. Orang kedua yang hat-trick di musim ini. Setelah yang pertama tuh Dalberto-nya Arema. Pokoknya yang udah hat-trick pokoknya di top skor papan atas tuh Dit. Patokannya kayak gitu ya. Gue ngeliat ada satu kebangkitan setelah mengalami 2 rentetan hasil buruk menghadapi PSM Makassar dan juga Borneo FC. Digebuk 2-0 dan ditekuk 3-1. Sih menurut gue menjadi salah satu pukulan berharga buat Mauricio Souza. Kenapa gue bilang pukulan berharga? Karena kita tahu sebenarnya Persija lagi digadang-gadang di atas, tiba-tiba dapat 2 kekalahan beruntun dan beruntungnya orang Indonesia memang masih bisa ngomong beruntung lagi. Ini kekalahan terjadi masih di awal musim. Masih di 10 pekan pertama masih ada kesempatan untuk melakukan rotasi dan bener aja ketika setelah mengalami kekalahan melawan Borneo dan PSM kan libur ya waktu itu ya, libur international break dan Mauricio Souza mengatakan dalam suatu konferensi pers bahwa dirinya sudah paham keinginan dari Persija, di Jackmania, supporter ya, keinginan dari manajemen bahwa harus ada perubahan dan coba lebih adaptif. Dan itu terjadi beberapa rotasi pakem terlihat ya di formasinya Souza yang terlihat adalah udah nggak mainin Alan Cardozo sebagai pemain inti, tapi mainin Donitri Pamungkas sekarang di posisi fullback kiri. Dan Donitri Pamungkas selama 3 pertandingan menghadapi Persebaya, Madura dan juga Biak, ini benar-benar tampil perform. 1 gol, 3 match dan selalu punya atribut defense dan juga attack yang sama baiknya, benar-benar sama baiknya, bukan average ya, sama-sama bagus gitu. Ketika melakukan attack dia bagus banget, melakukan support, ketika melakukan defense disiplinnya luar biasa, menjaga sisi kiri pertahanan, nggak telat mundur. Ini yang benar-benar menjadi kunci juga buat Persija. Selain itu adalah Gustavo França kembali mendapatkan posisi inti di attacking midfielder. Yang dimana ini menjadi posisi awal seorang França adalah dia di awal musim memang menjadi pemain inti. Tapi sempat hilang muncul. Tapi akhirnya trio Souza, Calonego dan juga França benar-benar menjadi trio diamond di lini tengah dari Persija Jakarta. Dan yang menarik adalah Gustavo Almeida kan cedera ya, kembali cedera harus menepi cukup lama, nggak memaksakan Maxwell bermain sebagai center forward. Maxwell itu kita tahu posisi natural atau regulernya adalah penyerang sayap. Dia dijadikan insider forward, center forwardnya Axel Runtukahu. Dan itu kemarin ketika lawan Biak, ada momen di mana Runtukahu dari tengah memberikan umpan pakai Trivela kepada Maxwell. Maxwell langsung ngasih pressing dan menurut gue itu lawan Biak sih benar-benar lini depan Alano, Axel dan juga Maxwell berkombinasi sangat luar biasa. Ini modal berharga banget buat Persija yang akan menghadapi laga yang cukup tricky di bulan November. Ada Arema yang siap menghadang, ada juga PSIM Yogyakarta dan juga Persik Kediri. Kalau dibilang sulit sih nggak begitu, tapi kalau dibilang mudah juga jauh dari kata mudah. Makanya gue bilang ini tricky. Kalau
kalau misalnya nggak hati-hati bisa kepleset, tapi kalau bisa mempertahankan form saat ini, gameplay yang dimiliki oleh seorang Souza yang tidak memaksakan selama 90 menit main cantik, bisa dapat 3 poin. Karena kenapa? Ketika menghadapi Madura dan ketika menang lawan Biak 1 gol atau setelah unggul 2 gol, coba main pragmatis. Dan itu benar-benar kelihatan banget ada perubahan dari approaching atau pendekatan dari seorang Souza yang tidak perlu bermain cantik di setiap menit, tapi tahu fase-fasenya atau ketika tim manajemennya nggak perlulah main terlalu menyerang, tapi coba bermain lebih defense dan dibuktikan kemarin selalu ketika unggul langsung main 3 back. Keren. Semangat banget, on fire nih Labib. Dit, on fire banget nih Dit. Persija menang, Juventus menang. Waduh. Iya, makanya dia sangat detail untuk menyampaikan ke sobat penggibah ya. Nah, kalau Dita nih, singkat aja Dit. Kemarin performance dari Persija menghadapi PSBS berhasil untuk memecah deadlock karena PSBS juga mainnya rapat. Ya selalu, masih main kompleks. Disiplin, low block tapi nggak double low block lah ya kemarin ya PSBS. Enggak. Masih bisa kebuka lah Masih ya. bisa kebuka. Kebongkar ya. Betul. Ya kalau yang gue lihat adalah kuncinya adalah bagaimana tadi setuju sama yang dikatakan Labib, Mauricio Souza sudah menyelesaikan PR-nya untuk lebih adaptif dalam bermain gitu, fleksibel. Nggak selalu mengandalkan individual skill karena memang punya pemain yang punya individual brilliance yang sangat baik gitu, dan juga mereka bisa tadi bermain pragmatis ketika dibutuhkan. Jadi ketika sudah unggul, ya mereka punya visi untuk mempertahankan keunggulannya. Dan kuncinya adalah ketika mereka mendapatkan 2 rentetan hasil yang kurang baik, langsung disikapi dengan kemenangan versus Persebaya. Ini menjadi kuncinya karena mereka cepat-cepat untuk bangkit dan cepat-cepat dan tidak panik untuk ya Persija tetap Persija, punya mental juaranya tersendiri gitu, dan ini dibuktikan setelah 2 rentetan kemenangan mereka bisa menang 3 laga beruntun lawan Persebaya, Madura dan juga lawan kemarin PSBS Biak terakhir. Dan yang kita lihat ini gue sebagai penonton netral lah ya kalau di Super League gitu, karena dengan hadirnya Persib Bandung, dengan hadirnya Malut, kemudian Persija yang mulai konsisten lagi untuk menang gitu, dan ditambah Borneo dengan win streak-nya yang belum putus gitu. Ini menjadikan Super League begitu seru, begitu ketat, dan ya kita kangen gitu melihat Persija dan Persib itu gontok-gontokan di atas gitu, karena seringnya kalau yang salah satu yang lagi di atas, yang satunya di tengah lah ya, di tengah, nggak ke bawah banget sih, tapi di tengah. Jadi ini akan jadi semoga menjadi puncaknya nanti di laga El Clasico dari Persija nanti di Desember ya, Bib ya? Januari. Januari. Berarti ya itu udah mau hampir habis paruh pertama gitu. Emang bener-bener langsung habis paruh pertama. Itu pertandingan terakhir paruh pertama. Ditutup dengan El Clasico. Jadi gue sih berharap memang Persija dan juga Persib Bandung menjaga konsistensinya, ditambah Borneo juga, sehingga memang peta kekuatan, peta persaingan Super League ini menjadi semakin seru. Iya. Gue mengamini itu sih sebetulnya, karena kalau kita lihat dari klasemen sementara ini kan memang Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan, winning streak tetap dipertahankan ya, 8 pertandingan luar biasa, 24 points dikantongi Besut Etam, tapi juga yang membuat persaingan menarik di klasemen sementara ini adalah bagaimana Persib masih mengantongi 1 pertandingan lawan Borneo. Ya, lawan Borneo. OTW 2. Betul. Karena info terakhir lawan Malut United akan ditunda juga. Iya. Dan ditambah lagi juga untuk Persebaya Surabaya juga masih ada 1 laga di tangan. Iya, lawan PSM. Yes, lalu ini yang membuat persaingan menarik, dan bahkan juga sebetulnya gua pun juga merasa apabila kayaknya musim ini tuh susah untuk diprediksi. Ya. Siapa yang akan menjadi title contenders. Oh iya. Ya, karena kalau kita lihat Borneo ini kan mereka masih bisa untuk jaga konsistensi nih. Yes. Ya, tapi lawan-lawan yang nantinya akan dihadapi Borneo itu yang akan menguji mereka. Ya, betul. Seberapa jauh nih levelnya mereka untuk bisa menjadi penantang gelar juara. Ya, tapi kalau bicara tadi siapa yang menjadi menantang juara, menariknya adalah Borneo sudah melawan PSM Yogyakarta. Borneo sudah melawan Persija. Borneo juga udah lawan tim papan tengah, bahkan lawan tim papan bawah. Jadi karakter-karakter
siapapun lawannya, Borneo sudah lewatin semua dan berakhir dengan kemenangan. Winning streak tadi James bilang, benar, Borneo saat ini main 8 match ya. Menang 8-8-nya. Next akan menghadapi Dewa United dalam laga tunda pekan ke-11 ya berarti ya? Atau pekan ke-10. Karena Dewa kan kemarin harus bermain di AFC Challenge League. So, gua lihat ini juga menjadi challenging buat pelatih Borneo FC, Fabio Lafundes, bahwa bisa nggak nih menghadapi Dewa yang momentumnya lagi meningkat untuk bisa mendapatkan kemenangan. Pasti Dewa datang ke Segiri juga bukan untuk menyerahkan diri. Pasti ini for the first time Lafundes bisa mendapatkan hasil yang semengkilap ini gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara potensi, Lafundes ketika masih di Persija Tangerang juga cukup baik ya performance ya. Tapi memang kualitas pemainnya kali kualitas pemainnya saat itu yang harus kita sorotin nggak. Kita bukannya meremehkan, mendiskreditkan Persita, enggak. Tapi harus diperhatikan bahwa sekuat Borneo saat itu dan sekuat ketika Lafundes di Persita ataupun di Madura United itu kan berbeda banget. Ini udah punya Peralta, punya Juan Via, punya Christoph Nduaragira, Nadio semakin luar biasa, apalagi statusnya sebagai kiper tim nasional Indonesia. Gua rasa sih gak ada alasan buat Borneo tidak mendapatkan hasil yang konsisten, tapi ini kesempatan juga buat Borneo. Ingat di musim 2023-2024 Borneo waktu itu harus gagal di fase Championship Series, kehabisan bensin. Walaupun saat itu memang targetnya juara, tapi memang kehendak berkata lain. Dan di musim ini sebenarnya gue kemarin bicara sama tim media sosialnya Borneo bahwa targetnya juara nih, menang-menang terus. Padahal target juara itu 2 musim yang lalu, musim ini sih kita juga kaget bisa di papan atas dan konsisten menghadapi tim dari papan atas, papan tengah, papan bawah, kita bisa raih kemenangan. Kayaknya tanggung ya kalau nggak juara bang. Justru yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya yang tidak menargetkan dari awal musim untuk jadi juara, tapi ternyata at the end hasil di atas lapangan yang memang di luar ekspektasi. Surprise gitu loh, di luar ekspektasi. Tapi kan memang liga kan maraton ya, maraton panjang dan kalau kita bilang mungkin Borneo belum banyak menemukan lawan yang berat gitu, baru Persija, PSIM. Tapi balik lagi, seorang juara itu justru dia tidak kehilangan poin di lawan-lawan yang memang seharusnya bisa menang gitu. Ini yang dilakukan Borneo gitu. Mereka menang saat menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas mereka harusnya memang bisa menang. Ini kan menjadi penting ketika lawan big match, lawan-lawan tim yang lebih kuat atau yang setara. Kehilangan poin adalah hal yang wajar dan memang sudah dikalkulasikan itu kan untuk menjadi juara. Jadi ini cukup promising juga untuk para fans dari supporter dari Borneo gitu. Persisam gue ngomongnya. Gak apa-apa, kepleset dikit Pak. Persisam. Namanya juga lagi podcast Pak, santai. Persisam. Kemudian juga yang promising itu juga ada Malut. Ya kan? Persita juga ternyata sekarang Gacor belum kalah ya 4 pertandingan terakhir. Nabrak tiang aja tapi Ryuji nabrak tiang. Ada Ryuji. Jangan diin banget apa dulu. Kasihan. Nabrak tiang benar maksudnya. Coba kan dia kan Ryuji Ramos balik lagi nih. Udah kayak pemain UFC ya. Iya. Kemudian juga ada PSIM Yogyakarta. Top kelas ya PSIM. Malut kemarin menang juga ya. Di Persijap Jepara. Gimana Dit? Komentarnya buat Persijap Jepara? Sebelum lawan Malut persiapannya. Ini sebelum kita geser topik yang lain nih. Karena kan kemarin Persijap kan udah doa. Tumpengan. Udah tumpengan. Nah, ini Persijap ini kan bukan mendiskreditkan, tapi kalau mau tumpengan tuh menang dulu minimal gitu. Doa tuh nggak apa-apa, kita berserah kepada Tuhan. Tapi yang paling penting latihan. Itu dulu latihan, pemahaman taktik, evaluasi, approach taktik seperti apa gitu. Baru doa. Sepakat. Kalau menang baru tumpengan, jangan dibalik gitu. Kembali konsepnya. Iya, dan mendatangkan Gus siapa gitu untuk menjadi ini kan pemimpin doanya kan. Kalau mau datengin Gus Hiding sekalian gitu. Kalau gue sih Gus Poyet sih. Gus Poyet. Gus Poyet boleh atau Gus Hiding? Enggak, ini Gus Hiding ya, just kidding maksudnya. Just kidding. Just kidding aja ya, maksudnya just kidding. Maksudnya evaluasi juga untuk Persijap karena kita pengen Persijap itu tidak hanya tim yoyo yang hanya numpang lewat, naik turun aja di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi tapi bisa jadi sih. Iya, berharap ya
Karena di awal cukup menjanjikan James. Iya, Sempat menang Persib. Iya, gue tuh pengen lihat bahwa Persijap ya memang punya kekuatan DNA Jawa Tengahnya gitu. Dan bisa berbicara banyak di Super League gitu. Kalau bicara dari Jawa Tengah, Liga 2 dong. Jawa Tengah di Liga 1 siapa? Nggak ada ya Super League? Persis. Persis. Papan bawah juga. Iya. Ya, tapi PSIM. ya, PSIM Jogja. Iya, maksudnya daerah tengah lah. tapi mudah-mudahan ini Persijap bisa menemukan apa ya? Menemukan Ritme terbaiknya. Ritme kemudian terbaik. juga kepercayaan diri kembali gitu. Iya. Nanti setelah dapat menang langsung ke panti asuhan mungkin nanti. Ah, boleh. Biar didoain, biar tambah bagus Iya, performancenya iya. ya. Lucu juga. Lucu. Oke, sekarang kita ganti ke topik yang lain karena kita akan membahas pertandingan yang pastinya dinanti-nanti di pekan ini berarti masuknya pekan ke-12. Iya, walaupun mainnya baru 11 ya. Iya, baru 10 nih, baru Ya ada OTW 10. di pekan ke-12 mainnya jadi 11. Iya. Karena kan iya. pekan 8-nya ditunda. Oh, betul. 8 apa 9 lah Ya. pokoknya. Pekan berikutnya lah ya, ini pekan berikutnya yang dimana akan mempertemukan antara Arema FC menghadapi Persija Jakarta. Tadi gue di awal udah singgung Arema berhasil dapat kemenangan di markas Semen Padang 1-2. Dan ini laga yang pastinya juga tricky buat Persija Jakarta. Karena kalau kita tarik 2 musim terakhir, Arema menjadi salah satu tim yang sebetulnya sulit buat dikalahkan oleh Macan Kemayoran. Oh iya, betul sih. Kalau gua lihat memang Arema ini selalu punya magis tersendiri main di Kanjuruhan, kalau boleh dikoreksi. Tapi pengetahuan gua suka Liga Indonesia dari tahun 2000, Persija menang di kandang Arema itu cuma 1 kali. Iya. Itu di musim 2022-2023. Itu sekali doang gitu. Sekali doang. Sisanya kalau nggak kalah seri, sekali-sekalinya itu doang. Dan saat itu Arema emang lagi Oh enggak, waktu itu turbulensi Arema lagi nggak sih? papan tengah juga sih. Papan tengah ya? Papan tengah ke atas, tapi waktu itu Persija bisa menang lewat gol Michael Kremencic, mantan pemain timnas Ceko. Dan menurut gua memang menghadapi Arema dengan Dalberto-nya ini akan menjadi Alamsyah juga ya. Nah, Alamsyah udah nggak ada sama Ridwan. Kamu mau ngomong gitu ya? Udah nggak ada. Janka. Tapi Kurnia Mega. iya, udah nggak ada tuh Udah pemain-pemain udah pada pensiun. Iya, Kalau kita lanjutin ya, ini akan menarik. Ini kan kalau di luar lapangan hubungan The Jack sama Arema ini cukup baik, tapi di dalam lapangan ya tetap harus bertanding 2 kali 45 menit pasti. Tapi yang harus diingat Arema dalam 3 laga kandang terakhir kalah semua. Iya. Kalah dari Persib Bandung salah satunya, kalah dari Malut ya. Pokoknya 3 laga kandang terakhir gue catat itu kalah salah satu dari Persib, dan ini bisa mungkin motivasi buat Arema untuk tampil beringas, untuk mungkin tampil edan di Kanjuruhan markas mereka. Ongis Nade. Apalagi lawannya saudara dari Jakarta. So kita akan melihat bagaimana Dalberto Valdeci yang menjadi bintang ketika Arema mengalahkan Semen Padang 2-1, bisa nggak kedua pemain tersebut menjadi andalan dari pelatih Marquinhos untuk mendapatkan kemenangan menghadapi Macan Kemayoran yang 3 laga terakhir mendapatkan kemenangan. Ini akan menjadi duel 2 pelatih asal negeri Samba. Yes. Sedikit mengoreksi tadi Labib, betul. Arema FC tampil di kandang di awal musim itu performancenya justru malah di luar dugaan ya, dan bahkan juga harapan dari Arema ini ya. Karena kalah lawan Dewa United, Persib Bandung, Borneo FC. Sorry, 3-1 ya? Yoi. Sama Borneo, sorry bukan Malut, Borneo FC. Tapi gue inget kalahnya sama Koyamang Persib kan cukup big match ya, jadi kalah. Dan memang ini yang akan menjadi perhatian juga dari pelatih Marquinhos, gimana caranya mereka mendapatkan mungkin kemenangan di Kanjuruhan. Apalagi tadi nama-nama yang disebutin sama James, klub-klub yang disebutin sama James itu kan klub-klub papan atas ya, Persib, Borneo. Ini kan akan sangat disayangkan kalau Arema mendapatkan kesempatan main kandang lawan tim besar nggak dapat poin, bahkan harus menelan kekalahan. Benar-benar menjadi motivasi tambahan buat pelatih Marquinhos gimana caranya mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dalberto pasti menjadi andalan utama, Paulinho menemani Dalberto, Valdeci mengisi lini tengah bersama Arkan Fikri. Akan menjadi tim yang sangat solid jika pemain-pemain yang menjadi andalan dari Arema bisa main selama 90 menit. Akan menghadapi lini tengah Persija yang luar biasa keras, yang gue bilang sih ini keras ya. Fabio Calonego, ada juga Van Basten Souza dan juga Gustavo França, El Maestro. Ya gue akan melihat duel lini tengah sih akan mengambil peranan penting di laga ini. Iya, dan kemudian juga pastinya adalah duel antar pemain Brazil ya yang punya kualitas Banyak lagi. dari kedua tim banyak banget. Banyak Ini banget. kayak pertemuan Gremio lawan Corinthians. Palmeiras Palmeiras ya boleh. di Super League ya, sobat penggibah, karena
Waktu pas kemarin menang lawan Semen Padang yang gue catat itu performance dari Paulinho bagus. Betul. Valdesi, Cetak gol Dalberto, top skor Arema. Dia selain bisa untuk Super League juga. iya jadi goal getter tapi dia juga bisa untuk main ke samping, inside forward. Jadi memang cukup lengkap ya sebetulnya Dalberto dan ya gua rasa memang yang perlu diwaspadai oleh Persija Jakarta adalah transisi positifnya Arema FC sih. Iya, emang serangan balik yang akan menjadi andalan dari Arema melihat Paulinho dengan kecepatannya, Arkan Fikri, kita tahu di timnas dia generatornya timnas U23. Ya. Kuat banget bawa bolanya dari belakang ke depan, dari depan coba filtrasi lini tengahnya Arema. Tapi kan akan ada ketemu Doni Pamungkas yang udah hatam banget cara main Arkan Fikri. Udah TC berkali-kali di timnas kelompok umur satu angkatan. Dari umur berapa dia? U19, U18 udah main sama Arkan Fikri, pasti Doni Pamungkas udah tahu nih Arkan Fikri bakal ngapain. Iya. Nah kalau dari segi sistem nanti permainan yang akan coba diterapkan oleh kedua pelatih, ini kan pasti memang secara gaya berbeda. Iya. Cuman memang yang sedang dalam rentetan positif adalah Macan Kemayoran, sehingga memang Arema FC ini hadir untuk menguji sebetulnya ya. Iya. Untuk menguji gimana nih Persija bisa lanjut terus atau justru memang Arema FC bisa untuk mendapatkan keuntungan tampil di kandang. Gitu. Ya, keuntungan tampil di kandang memang tidak pernah bisa dihilangkan, apalagi di Super League ya. Kita tahu dari dulu memang tradisi mau sekuat apapun tim lawan ketika tandang tuh agak kehilangan setengah tenaganya mungkin Yes. Tapi tadi catatan buruk Arema di Kanjuruhan. Kalau menyebut Kanjuruhan harus diam dulu. Iya. Mengheningkan cipta, tapi memang yang gue lihat ini kan sama-sama dari Brazil, jadi mungkin akan sedikit mirip memang, tapi kualitas pemain yang akan membedakan bagaimana penerapan posisi dari masing-masing pelatih. Dan Marquinhos sendiri itu kan sebelum bertanding lawan Persija akan bertanding dulu lawan Bayern Munchen dia. Beda dong. Bukan Itu PSG. Beda PSG ya. PSG, Marquinhos. Ya kan. Kalian dipanggil Carlo Ancelotti di Brazil. Maaf. Saya pikir sama orangnya, kok bisa dia dari Perancis ke sini dulu gitu. Perawakannya udah beda, Pak. Umur udah beda. Beda. Iya, tapi memang balik lagi, tadi setuju juga apa yang dikatakan oleh James bahwa transisi positif, bagaimana counter attack dari Arema ini akan menjadi kekuatan mereka untuk mengeksploitasi bagaimana kita juga beberapa kali singgung Persija Jakarta PR-nya adalah transisi negatif mereka. Betul. Ketika mereka setelah menyerang ke bertahan, karena sering sekali shape-nya itu rusak ketika mereka bertahan, kadang jadinya tuh mismatch gitu. Jadi nggak lawan yang akan dihadapi, misal Dalberto akan menghadapi pemain yang pendek, misalnya Rico Simanjuntak misalnya kan, udah nggak ada ya, udah nggak ada. Contohnya misalnya Rio Fahmi. Nah itu boleh banget. Tapi menarik sih, ini pembahasan ini emang akhirnya jadi PR besarnya. Iya, PR besar. Karena sebenarnya untuk bisa transisi negatif dari menyerang ke bertahan, itu pertama pasti filternya ada di pemain tengah mereka. Bagaimana fungsi mereka untuk memfilter serangan dan juga menutup langsung pemain-pemain yang melakukan build up. Kecepatan-kecepatan yang dimiliki penyerang dari Arema ini akan cukup berbahaya. Bagaimana nanti pemain tengah Persija apakah mampu untuk bisa menjadi filter pertama sebelum mereka akhirnya menghadapi Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, Donitri gitu. Jadi bagaimana fungsi dari filter pertama ini bisa dijalankan, dan ini adalah PR dari Mauricio Souza supaya bisa menjaga konsistensinya dan tetap berada di papan atas. Oke, langsung aja kalau begitu kita bakal ketahui ya pemain kunci versi dari kedua pundit industri. Kalau lu siapa? Arema, Betinho. Kalau Betinho iya juga sih ya. Jangan lupa loh ada Betinho, pemain serba ada, bukan serba bisa. Ada, dan dia itu adalah Chief Everything Officer ya sebetulnya ya. CEO-nya Arema. Cuman kalau untuk gue sih, gue melihat Valdesi ya. Valdesi kalau soalnya kemarin bagus banget lawan Semen Padang. Oh bagus semalam bagus. Lo siapa? Kalau Arema dan Persija. Gua akan milih Paulinho. Ya, karena Paulinho ini bukan tipe pemain yang hanya merusak pertahanan lawan dari sisi sayap, tapi juga bisa menjadi goal scorer. Ini yang harus diwaspadai oleh
wingback atau fullbacknya Persija karena pergerakan dari Paulinho ini kan sangat eksplosif, benar-benar bisa sangat membahayakan. Jika Paulinho dibiarkan, dia bisa mencetak gol atau pilihannya memberikan assist kepada atau umpan kepada Dalberto. Valdeci juga bisa diberikan umpan cutback gitu. Jadi kalau menurut gue Paulinho Persija yang menjadi pemain kunci sih menurut gue akan Alano sih. Alano. Jadi duel winger. Duel winger. Bita. Alano Budi Kusumo. Alan. Kalau gue di Arema, kalau udah dua-duanya pemain asing, gue Arkan Fikri. Oh boleh. Karena ini pemain cukup eksplosif dan punya sisi kreativitas. Padahal bukan murni number 10 tapi juga bukan murni breaker. Jadi pemain ini cukup bisa versatile dan bisa mengisi lini tengah dengan baik gitu. Compact gitu. Jadi mulai step up juga ya. Mulai step up, mulai matang juga gitu. Cabut, ayo cabut. Apa tuh? Cabut dari Arema. Oh iya benar-benar cabut. Terus dia kan tipikalnya juga kayaknya sih box to box ya kalau gue lihat. Sebenarnya sih nomor box kalau nomor 8 ya kalau gue lihat. Iya benar dan ini bisa menjadi jembatan dari lini belakang dan juga lini depan dari Arema. Kalau di Persija iya nggak ada nama lain selain Maxwell sih yang ada di pikiran gue. Sama sih gue Maxwell ke Persija. Iya. Tapi Maxwell kalau nggak di support sih susah ya. Cuma Alano kreatornya sih buat gue. Alano kreatornya ya. Jadi memang ini akan berjalan sengit sih sebetulnya ya. Berjalan sengit, ketat, alot, tinggal bagaimana individual quality yang dimiliki oleh kedua tim ini yang bisa untuk memecah kebuntuan. Singo atau Macan nih yang Singo menang. atau Macan. Jadi prediksinya langsung aja, brotherku. Gua 1-2 untuk Persija. Maksudnya 2-1 untuk Persija. Rekor lagi buruk. Lagi buruk Arema. Persija lagi naik. Oke. Gua 1-1. Tipis. Arema. Tipis. Gua 1-3 untuk Persija. Waduh, tadi ngatain gua pas 2-1. Gitu, 0-3 Persija kamu. Biar lanjut, ini biar seru yang di atas. Iya. Ya kan? Terus habis itu Arema bisa diserbu sama Persebaya. Itu biar panas. Emang Arema sama Persebaya jangan jauh-jauh. Lagi deket-deketan. Iya. Emang biar semakin dekat. Biar semakin dekat begitu loh. Sama seperti Dewa United yang semakin dekat untuk menjadi wakil Indonesia yang mencapai prestasi terbaik di AFC Challenge League, bro. Ini sebagai penutup kita ngomongin Dewa United. Menarik. Ya, sekarang Dewa ternyata memang secara performance jauh lebih menjanjikan di AFC Challenge League ya dibandingkan dengan Super League. Jangan lihat peringkatnya karena kalau lihat peringkat nih kita nyari Dewa di mana sih sebetulnya ya? Scroll 2 kali. Iya, scroll 2 kali. Ya kalau gue lihat Dewa nggak tahu nih apakah ini menjadi fokus Jan Olde untuk di Asia atau memang tadi itu menarik. Mulai terbaca permainan dari Dewa di Super League gitu lawan-lawannya. Tapi apapun itu skuad mewah yang dimiliki Dewa tuh sudah bisa bermain untuk level 2 kompetisi. Apalagi kompetisi Asianya, sorry itu saya bukan yang teratas gitu. Level 3. Level 3 sehingga lawan-lawannya pun kalau kita lihat pencapaian Dewa sejauh ini juga melihat lawannya memang masih satu tingkat di bawah Dewa United gitu. Bagaimana Messi Doro bahkan bisa menari-nari, kemudian juga Egy, bahkan Rafael Strike bisa mencetak gol. Di Super League nggak bisa loh. Rafael Strike. Tapi Rafael Strike kan golin di Piala Asia U23, jangan gitu dong sama beliau. Tapi umur 23 lawannya, ini mah senior. Mau Ini real, Beb. Real. Yang kemarin itu real. Unreal ya keluar. Cuma memang gue pas ngeliat Rafael Strike intercept bola, tiba-tiba dia melakukan manuver. Yang intercept kan bukan Rafaelnya, atau langsung sendiri dia itu? Bawa, pas lagi bawanya maksud gue. Pas lagi bawanya, gue liat pas manuver, sama dia passing apa enggak ya? Tiba-tiba dia mendekati kotak penalti, sebelum masuk kotak penalti di pressing. Tapi itu bagus sih. Kayak lawan Korea, U23. Iya, betul, dan kayak waktu lawan Bahrain itu. Iya, Bahrain sama Korea. Dan gue sih melihatnya bahwa ya semoga ini menambah kepercayaan diri dari Rafael Strike. Amin. Bahwa kita lihat selebrasinya aja tuh penuh emosi, dia kayak meluapkan bahwa akhirnya gue cetak gol gitu. Akhirnya nggak 007. Iya, enggak lebih udah. Enggak, dia sempat 007. Oh, sempat 007 dan yang gue lihat Dewa ya itu jadi salah satu harapan Indonesia juga untuk meningkatkan koefisien Super League gitu. Dan dengan lawan-lawan yang notabene masih satu tingkat atau mungkin nanti ketika sudah mendekati laga final itu mungkin satu level dengan Dewa, artinya
ya tidak ada alasan untuk melepas juga atau cuman menjadi uji coba kompetisi AFC Challenge ini dan juga bisa menargetkan untuk juara. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita ngomongin Dewa United karena kalau kita coba untuk bandingkan the way Dewa United ini bermain, memang salah satu keuntungan dari Dewa, tim-tim yang mereka hadapi di grup E itu masih belum familiar dengan Dewa United, dengan pemain-pemain yang mereka punya. Cuman kalau di Super League ini yang membedakan sih sebetulnya. Kok bisa sulit banget ya Dewa untuk dapat menang? Balik lagi tadi, kalau misalnya mungkin di Challenge League mungkin Dewa surprising ya, belum kedetek juga mainnya kayak apa. Kalau misalnya coba bermain seperti musim 2024-2025 cukup works dengan result yang mereka dapatkan di grup E kemarin. Tapi mungkin kalau di Super League kan mereka udah tahu, Jan Olde udah cukup lama di Super League, udah 3 tahun jalan 4 tahun. So mungkin tim-tim udah ngebaca juga bagaimana cycle-nya dia cara mainan dan apa yang akan ditampilkan oleh Jan Olde. Tapi kan kemarin Phnom Penh Crown, Sun United dan juga Thailand City ini kan belum tahu Jan Olde seperti apa, dan mungkin juga Jan Olde juga masih reading the game. Kemarin pas di laga pertama lawan Phnom Penh Crown juga ada struggle, harus imbang satu sama, tapi di laga kedua, laga ketiga 4-0, 4-1. Ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh Jan Olde dengan waktu singkat berhasil, dan gua ngelihat lawannya memang satu level di bawah Dewa, cuma mereka kan statusnya adalah juara dari masing-masing atau enggak tim papan atas dari masing-masing liganya. Phnom Penh Crown dalam 4 tahun terakhir juara 2 kali di Kamboja Premier League. Terus juga Sun United dalam 8 tahun Myanmar Premier League juara 7 kali. Dalam 7 tahun terakhir juara 6 kali. Begitu pula dengan Thailand City. Ini kan juga harus kita appreciate bahwa Jan Olde menghadapi AFC Challenge League ini dengan keseriusan lebih dari 100%. Gua ngeliat kemarin Egy juga tampil luar biasa. Privat Mbarga mendapatkan kesempatan, dan Privat Mbarga menunjukkan kalau dia memang levelnya cukup baik ya. Dimana Privat Mbarga juga sebenarnya cukup berpengalaman main lawan tim-tim Kamboja ya, karena dia sempat bermain di Kamboja Premier League juga. Gua sih bilang Dewa udah 8 besar, berarti ada sekitar 5 game lagi menuju juara AFC Challenge League. Yang artinya kalau Dewa menang 5 game lagi. Wow. Quarter final 2 game, semifinal 2 game, dan final terpusat di West Region. Gua rasa apapun posisi Dewa di Super League musim ini, mereka kalau juara akan mendapatkan spot di ACL 2. Ini akan menjadi motivasi tambahan juga sih buat Dewa United. Oke, jadi seberapa jauh Dewa United di AFC Challenge League? Dita? Ya sejauh ini sih ngelihatnya semifinal sih kayaknya. Semifinal ya? Iya, Semifinal. Semifinal. Kalau misalnya quarter final kan dia akan menghadapi Manila Gingers. Semifinal akan menghadapi pemenang dari Phnom Penh Crown dan juga Sverigen ya. Yeah. Sverigen menurut gua akan menjadi lawan Dewa di semifinal. Kayaknya sih gua tetap final buat Dewa. Kalau gua apapun harapannya itu sih final. Harapannya sih final. Berarti kan secara format nanti kalau semisal nih ya, Dewa United masuk final, nanti akan berhadapan dengan dari tim West Region. Ada dari perwakilan Lebanon, Kuwait, Kyrgyzstan dan Oman. Itu tuh. Dan berat tuh. Finalnya kan terpusat. Musim 24-25 di East Region. Waktu itu di Bisan. Di Sverigen, di Morodok Stadium. Kamboja, karena Sverigen finalis musim lalu. Dan di musim ini ke West Region. Jadi siapapun yang masuk final dari tim West Region, dia akan punya keuntungan, mendapatkan advantage menjadi tuan rumah final. Wow, bisa jadi di bis ya? Enggak dong. West tuh bukan West Jakarta ya. Bukan West Banten. Punten. Gue pikir di sana ya kan. Gue pikir bisa di bis atau enggak di GBLA gitu. Enggak. West Java itu. West Java. Cuman pada intinya adalah congratulations untuk Dewa United dengan pencapaian yang didapatkan. Tinggal bagaimana Jan Olde Smolting ya. Jan Olde Smolting bisa menemukan momentum untuk bounce back Dewa United di Super League gitu. Karena katanya kan Dewa United after 10 matches. Itu mereka baru bisa tuh. Bounce back. Langsung ada bounce back-nya. We'll see seperti apa. Semoga ya, sekali lagi hanya disemogakan Dewa menjadi wakil Indonesia yang nantinya dapat menambah koefisien dari tim-tim Indonesia yang bisa tampil di Asia. Bersama dengan Persib Bandung juga pastinya. Ya, betul. Alright, kalau begitu Sobat Pengibar, thank you banget ya untuk atensi yang sudah diberikan. Jangan lupa buat kasih like, komen, dan juga subscribe.
Kalau seandainya memang kamu punya ide-ide brilian, kita bertiga bahas apa boleh. Kemarin banyak dia yang komen tuh ya. Banyak dan di tempat ini ya 38.000 rekor 38.000, dari Gibah Bola. yes, betul. Yes, jadi untuk sobat penggibah sekali lagi kita nggak bosan-bosannya buat mengajak kamu untuk follow setiap platform dari Gibah Bola. Yes. Dan pastinya terus support Gibah Bola karena kita bakal terus menyajikan konten-konten seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih Dita, terima kasih Latif. Ya, thank you all team. See you. Bye bye. Bye. Kulu.